is ready to retain the trophy and has simply become their property. And it's turned in by Aymeric Laporte. At last, City have their goal. Son Heung-min is inconsolable at the moment. Pada awalnya, ia hanyalah satu dari ribuan anak Korea Selatan yang mencoba menapaki jalan panjang dan terjal menuju dunia sepak bola. Tapi waktu, luka dan latihan-latihan tanpa ampun mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih. Bukan sekedar pesepak bola, tapi Son Heung-min menjadi simbol dari harapan. Bukan hanya untuk negaranya, Son juga menjadi cahaya dari Asia. Ia membawa representasi mimpi dari benua yang sering diremehkan dalam percakapan sepak bola global. Ia membuktikan bahwa kita yang kulitnya berbeda, bahasanya asing, dan wajahnya tak muncul di sampul game sepak bola pun bisa menjadi pusat sorotan dunia. Di stadion-stadion paling megah di Eropa, di antara warga dunia, ada ribuan orang Asia berdiri hanya untuk melihat Son berlaga. Ada yang terbang dari Bangkok, ada yang dari Kuala Lumpur, ada pula yang dari Jakarta hanya untuk menyaksikan seorang pria bermata sipit mengenakan nomor 7 milik Tottenham Hotspur. Setiap kali Son tersenyum, kamera dunia menangkapnya. Setiap kali ia mencetak gol, Asia ikut bersorak dan gemanya terasa hingga ke Seoul, Busan, semua kota hingga desa-desa di pedalaman benua kuning. Tapi, apa-apa yang kita saksikan hari ini tidak serta-merta. Sebab jalan menuju tempat Son kini berada bukanlah dongeng yang indah. Ini bukan kisah sang pahlawan yang langsung menaklukkan dunia. Ini adalah kisah seorang anak Asia yang datang ke Eropa, bukan untuk mencari panggung, tetapi untuk menciptakan panggung bagi generasi berikutnya. Sebuah perjuangan yang tak semua orang bisa lihat. Untuk itu, mari kita lihat seperti apa langkah awal yang ditempuh oleh Son Heung-min. Apakah sama dengan pesepak bola hebat lainnya atau ada sesuatu yang lebih istimewa? Di balik senyumnya yang bersahaja dan posturnya yang tak mengintimidasi, tak ada yang menyangka bahwa Son Heung-min dibentuk oleh tangan besi dan disiplin ala militer. Ya, Sonny kecil sepertinya memang bukan dilahirkan untuk bersenang-senang. Percaya atau tidak, pria kelahiran 8 Juli 1992 itu ditempa bukan oleh sistem akademi modern, tapi oleh tangan keras ayahnya sendiri, Son Wong-jun. Dari semua pelatih hebat yang pernah menangani Sonny, sosok Son Wong-jun lah yang terbaik. Ayah Sonny itu pernah menjadi pemain profesional, namun ex-punggawa Il-hwa Chunma itu merasa masa lalunya adalah kegagalan dan karena itu tak boleh diturunkan. Son Wong-jun bukan cuma punya obsesi tapi ogah berusaha. Ia bukan tipe yang duduk di tribun dan berteriak menyemangati anaknya. Ia adalah pelatih pribadi, manajer, psikolog sekaligus algojo dalam satu tubuh. Ketika klub-klub akademi di Korea berlomba menyusun kurikulum berbasis taktik modern, sang ayah justru melarang anaknya bermain di pertandingan resmi sampai usia belasan. Alasannya sederhana, bermain bola tanpa dasar yang kuat hanya akan menciptakan kebiasaan buruk. Alhasil setiap pagi yang masih diselimuti udara dingin, sebelum kota Chuncheon benar-benar terbangun, dua bayangan sudah berlari di lapangan kosong. Bukan dengan bola, tapi dengan tongkat kayu untuk latihan keseimbangan. Dengan garis-garis imajiner untuk melatih presisi gerakan kaki, sang ayah menanamkan kepercayaan pada Son bahwa sebelum bola datang, kaki dan jiwa harus siap lebih dulu. Kali yang lain, Sonny menuturkan kalau ia pernah dihukum juggling selama 4 jam oleh sang ayah. Terdengar mustahil, tapi Sonny mengaku kalau tak satu kali pun bola itu jatuh dari kakinya. Di saat anak-anak seusianya bermain game atau tidur siang, dan bahkan saat yang lain berlibur musim panas,
Sonny tetap diminta untuk terus berlatih dan berlatih. Meski tampak kejam, sang ayah tak pernah bermaksud menyiksa. Ia ingin membangun fondasi, tak hanya untuk seorang pemain tapi untuk pribadi yang tahan banting. Karena ia tahu anak Asia tak akan pernah diberi kesempatan kedua di Eropa. Mereka harus sempurna sejak detik pertama. Hasil tebakan sang ayah ternyata membuahkan hasil. Pada tahun 2008 saat Sonny muda masih 16 tahun, cita-citanya untuk bermain di benua biru tercapai. Kala itu Sonny lolos seleksi pencarian bakat atas kerjasama antara PSSI-nya Korea Selatan dengan Hamburg SV. Sang ayah pun senang bukan kepalang dan mendorong Sonny untuk mengambil kesempatan emas itu. Tapi pertanyaannya, apakah didikan keras sang ayah bisa membantunya beradaptasi di negeri yang sama sekali asing? Jerman mungkin terlihat seperti tempat ideal bagi pemain muda Asia. Di sana liga terstruktur, klub-klub rapi, pelatih yang terbuka pada talenta asing. Tapi bagi Son Heung-min, tahun-tahun awal di Hamburg justru terasa seperti dikurung dalam kotak kaca. Ia berangkat ke Eropa hanya dengan satu modal, keberanian. Ia tidak bicara Jerman, hanya tahu sedikit Inggris dan bahkan belum tahu apa itu homesick. Sampai malam-malam pertama ia tidur dalam diam. Tanpa suara ibunya yang biasa membangunkan pagi. Di asrama tim muda Hamburg tak ada makanan Korea, tak ada wajah Asia. Tak ada yang tahu betapa sepinya dunia saat kamu tidak bisa berkata satu kalimat pun untuk minta tolong. Tapi Sonny sadar, ia datang bukan untuk mencari kenyamanan. Ia datang membawa semua latihan yang pernah ia jalani di bawah bayang-bayang ayahnya. Maka ia harus belajar semua hal dengan cepat. Sonny menuliskan kosakata Jerman di post-it, menempelnya di cermin, di pintu, di sepatu, di samping tempat tidur. Ia belajar menyebutkan nama-nama makanan, arah jalan, dan yang paling penting, instruksi pelatih di lapangan. Karena kalau ia tak paham itu, maka ia akan dianggap bodoh, bukan berbakat. Kenyataannya, bukan hanya bahasa yang menjadi tembok, tubuhnya yang kecil untuk standar Bundesliga sering menjadi sasaran benturan. Beberapa lawan dan rekan di latihan menertawakannya. Apakah bocah ini benar-benar ingin main di sini atau cuma turis dari Asia? Kalimat-kalimat sinis dan bahkan rasis itu tak pernah diucapkan langsung ke wajahnya, tapi cukup sering beredar di lorong-lorong dan bangku ruang ganti. Son mendengar semuanya, tapi ia tidak membalas dengan cara yang sama pecundangnya. Ia hanya menjawab dengan kerja keras, sesuatu yang tak perlu diterjemahkan. Pagi-pagi sebelum latihan dimulai, Sonny sudah berada di gym. Malam-malam setelah latihan berakhir, ia kembali ke lapangan kecil di dekat asrama untuk menyentuh bola, berlari sendiri, menembak ke gawang kosong. Ia tak punya banyak waktu. Ia tahu karirnya di Eropa tak diberi kredit ekstra hanya karena ia datang dari jauh. Sonny tahu bahwa setiap langkah di tanah Eropa seperti berjalan di atas es tipis. Kesalahan kecil bisa membuatnya jatuh dan ia takut pulang dengan rasa malu yang tak tertanggung. Tapi Sonny menyimpan rasa takut itu dalam-dalam dan mengubahnya menjadi bahan bakar. Dan perlahan kerja keras Sonny itu terbayar. Performanya mencuat dari lapis akademi. Pelatih tim muda Hamburg mencatat perkembangan fisik dan tekniknya yang luar biasa cepat, hingga mereka tak ragu mengajaknya berlatih bersama tim senior dan ikut tur pramusim. Son mencetak gol di laga persahabatan kontra Chelsea. Akselerasi, kontrol, penyelesaian akhir, semua yang dipertontonkan Son terlihat natural. Seolah-olah Son tidak pernah belajar tapi memang lahir untuk melakukannya. Gol itu juga yang membuat Hamburg SV memberinya kontrak profesional pertama. Selain itu, Armin Veh selaku pelatih tak ragu mempromosikan Son ke tim utama di mana kala itu ada Ruud van Nistelrooy.
Hingga tiba pada musim 2010-2011 saat usianya baru 18 tahun, Son debut di Bundesliga. Bukan masuk dari bangku cadangan, melainkan bermain sejak menit awal. Dan hanya butuh 24 menit bagi Son mencetak gol perdananya di kompetisi resmi. Ia menjadi pemain termuda kedua dalam sejarah Hamburg yang mencetak gol di Liga. Dan itu bukan sembarang gol, itu sekaligus sebuah penegasan. Saat bola bersarang di gawang FC Köln, kamera menangkap wajah Son yang berteriak kecil bukan dengan bangga, tapi dengan lega. Son seperti tengah menyalurkan semua tekanan yang selama ini ia pendam ke dalam satu bahasa yang paling ia kuasai, apalagi kalau bukan sepak bola. Namun Son juga tahu, mencetak gol di Bundesliga baru awal. Jalan menuju puncak masih sangat panjang. Tapi paling tidak, sejak hari itu Eropa mulai tahu satu nama yang bakal mereka ingat terus-menerus, Son Heung-min. Usai malam debut itu, Son menikmati 3 musim naik turun bersama tim berjuluk Die Rotosen. Tapi kalau bicara soal capaian pribadi, Son mampu menunjukkan konsistensi, bahkan lonjakan performa. Hingga pada bulan Juni 2013, sesaat sebelum ulang tahunnya yang ke-21, Bayer Leverkusen datang meminang. Son pun menyadari kalau sudah saatnya naik level dan menguji apakah dirinya bisa berbuat lebih. Dan ternyata bisa. Son jadi tulang punggung Leverkusen, selalu mencetak 2 digit gol dan membawa klub itu finish di posisi 4 besar dan bermain di panggung Eropa. Baru sekitar 2 musim di klub barunya itu, langit Jerman pun mulai terasa lebih sempit untuk Son Heung-min. Ia telah melewati masa-masa pembuktian, nama Son pun terdengar di ruang-ruang analisis sepak bola Eropa. Hingga pada Agustus 2015, kesempatan yang lebih besar lagi pun kembali datang. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ketangguhan dan kerja keras cukup untuk mengubah narasi dunia yang selama ini meremehkan pemain Asia? Ketika Tottenham Hotspur datang mengetuk, Son sadar kalau The Lily-Whites tidak sekedar datang sebagai peminat yang basa-basi. Mereka datang dengan membawa angka besar 30 juta euro yang kala itu menjadikannya sebagai pemain Asia termahal sepanjang sejarah. Namun di lain sisi, bagi banyak orang itu angka biasa dalam dunia sepak bola modern. Tapi bagi seorang anak Korea yang dulu tak bisa membeli sepatu baru tanpa restu ayahnya, angka itu adalah beban. Ia tak hanya menjadi pemain sepak bola lagi, ia menjadi investasi harapan. Wajah Asia di Premier League, liga paling brutal di dunia. Ketika kabar transfernya ke Tottenham diumumkan, Korea Selatan seakan berhenti sejenak. Stasiun TV nasional menayangkan breaking news. Media sosial dipenuhi ucapan selamat. Anak-anak SMA mulai mengganti foto profil mereka dengan gambar Son memakai jersey putih Spurs. Asia tak hanya menonton, Asia menggantungkan harapan. Tapi sesampainya di London, dunia tidak menyambutnya dengan karpet merah. Di mata publik Inggris, Son hanyalah satu dari puluhan pembelian eksotis yang mungkin akan gagal seperti yang sudah-sudah. Nama-nama seperti Park Chu-young, Dong Fang-zuo, atau bahkan pemain Jepang seperti Shinji Kagawa yang redup di Manchester United masih segar di ingatan mereka. Dan ekspektasi itu, atau lebih tepatnya keraguan itu, langsung terasa. Son tidak langsung nyetel. Permainannya yang mengandalkan ruang dan kecepatan kadang terjebak dalam gaya Spurs yang saat itu belum stabil. Di musim pertamanya 2015-2016, ia tak hanya mencetak 4 gol Premier League. Di musim yang sama, Son juga sempat dihantam cedera. Posisi di tim utama pun tak pasti. Kritikus mulai mencibir dan di titik itu ia sempat berpikir untuk menyerah. Musim panas 2016, Son dilaporkan telah mengajukan permintaan untuk kembali ke Bundesliga. Ia rindu rumah, rindu tempat di mana ia telah merasa nyaman. I came close to leaving. I went to the gaffer's office and told him I didn't feel comfortable and wanted to leave for Germany.
Jawaban dari sang pelatih membangkitkan kembali semangat pantang menyerahnya. In a club, all that is always about to win. We need to move on, and of course everyone is ready to try to get the 3 points to be in a good position in the table. Pochettino percaya kalau Son hanya perlu sedikit bersabar dan tak ada pintu keluar bagi pendekar yang belum mengeluarkan jurus terbaiknya. Percakapan dari hati ke hati Son dengan pelatih asal Argentina itu pun membuatnya berpikir ulang. Selama ini ia selalu bertarung untuk membuktikan diri. Tapi kali ini ada orang lain yang percaya, bahkan sebelum ia membuktikan apapun. Dan benar saja, musim keduanya alias 2016-2017 menjadi musim kebangkitan. Son berkembang dari segala hal, bukan cuma taktikal tapi juga secara emosional. Ia mulai belajar menahan bola lebih lama, membaca ruang lebih dalam, dan yang paling mencolok senyumnya kembali. Ia bermain bukan seperti orang yang sedang bertahan hidup, tapi seperti orang yang akhirnya menemukan tempatnya. Ia membawa Spurs jadi runner-up di Premier League dengan mencetak 21 gol dan 8 assist di semua kompetisi, dan jadi partner in crime yang sepadan dengan Harry Kane. Publik Inggris takjub, ternyata ada pemuda dari Asia yang garang di depan gawang. Dan sejak saat itu, nama Son di panggung kasta tertinggi Inggris tak lagi diragukan. Berbarengan dengan itu juga di Korea, ia bukan sekedar pesepak bola lagi, ia telah menjelma menjadi simbol. Bukan hanya simbol kesuksesan, tapi simbol bahwa kerja keras bisa menembus batas benua. Ia muncul di iklan, di majalah, di mural-mural kota Seoul. Kekaguman terhadap Son pasti akan menjadi-jadi jika di tahun-tahun awalnya langsung bisa mempersembahkan gelar untuk Spurs. Namun kenyataan yang berjalan ke depan tak semanis senyum yang menghiasi wajah Son tak kala mencetak gol. Lantas, apa saja yang menimpa Spurs dan bagaimana Son menghadapinya? Sejak kedatangan Son ke Spurs, waktunya diwarnai oleh statistik yang mengagumkan. Penghargaan individu dan cinta dari publik Asia. Namun semua pencapaian itu punya satu catatan kosong, trofi. Dan di dunia ini tidak banyak pemain yang rela menjadi hebat tanpa dikenang dengan piala. Yang membuat kisah Son mencengangkan adalah keputusan yang ia ambil justru di saat banyak pemain lain memilih jalur keluar. Christian Eriksen pergi ke Inter Milan dan meraih Serie A. Kyle Walker menyeberang ke Manchester City dan panen piala. Kieran Trippier hengkang ke Atletico Madrid dan mengangkat trofi La Liga. Bahkan Harry Kane, mitra setia Son di lini depan selama hampir 1 dekade, akhirnya memutuskan hijrah ke Bayern Munich di musim panas 2023 demi sesuatu bernama piala. Dan tak ada yang salah dari keputusan untuk pindah apapun motif yang menyertainya. Sebab di dunia sepak bola yang bergerak cepat, janji manis bisa dibatalkan dalam satu jendela transfer. Loyalitas seringkali terdengar seperti mitos. Terlalu sering dibicarakan, terlalu jarang dibuktikan. Namun Son, ia tetap di Spurs bahkan ketika segala hal yang ia perjuangkan tampak menjauh. I think there is always still improvement, so I think the players, when you go back to the changing room, I think players were not really happy about it because they want to win. Satu persatu, Son merasakan kepedihan dari kegagalan ke kegagalan yang lain. Salah satu yang paling membekas tentu saja adalah Liga Champions 2019. Tottenham datang sebagai kejutan dan Son datang sebagai harapan. Ia telah mencetak gol-gol penting dalam perjalanan ke final, termasuk 3 ke gawang Manchester City di perempat final. Tapi malam itu berubah cepat. Penalti Mohamed Salah di menit awal membuat semuanya bergeser. Spurs tak pernah benar-benar bisa kembali ke permainan. Tapi Son seperti biasa berlari tanpa lelah, menyerang dari kiri, membuka ruang, menembak, tapi bola selalu tak bersahabat. Been Tottenham's player all night. Oh, what a save that is! That's a really good hand from Alisson. Son's been the big Tottenham threat.
Setelah peluit panjang berbunyi, harapan pun runtuh. Apa boleh buat, Son hanya bisa berpura-pura untuk tidak menatap trofi kuping gajah yang didambakan itu. Tapi saat kamera menangkapnya, Son tidak bisa menyembunyikan kekecewaan yang begitu mendalam. Kabar pedih lainnya, itu bukan satu-satunya momen luka kegagalan yang dicicipi Son. Sebab di kompetisi atau turnamen lain, Spurs juga selalu gagal. Padahal secara individu, Son bisa dikatakan tak pernah gagal memberikan yang terbaik untuk klub berlogo unggas ini. Tapi sepak bola adalah sebuah tim, dan hasil yang didapat secara kolektif seringkali lebih menyakitkan. Dan bagi sebagian pemain, gagal berarti mencari klub baru. Tapi bagi Son, gagal berarti mencoba lebih keras. Karena Son percaya meskipun trofi belum kunjung datang, mereka sudah menjemputnya dengan sebaik-baiknya usaha. Dan Son mengerti semua yang ia perjuangkan ini belum berakhir, meski ia tahu sang waktu tidak akan menunggunya. Ia tahu usia emas pemain tidak akan bertahan selamanya, tapi ia memilih jalan yang paling sepi dan paling berat, menjadi besar tanpa berpindah tempat. Lantas, apakah keyakinan dan keteguhan hati cukup untuk membawa Son memenangkan piala dan lalu jadi legenda? Musim 2024-2025 menjadi musim penuh paradoks bagi Tottenham Hotspur. Di Premier League mereka nyaris tak dikenali. Performa menukik tajam, pertahanan rapuh, kreativitas tumpul. Spurs bahkan berada di papan bawah dekat zona degradasi. Hal ini tak ubahnya mimpi buruk yang dulu hanya muncul dalam lelucon fans rival. Tapi lelucon itu kini menjelma kenyataan. Skuad asuhan Ange Postecoglou seperti kehilangan arah di liga domestik. Namun anehnya di pentas Liga Eropa justru sebaliknya. Spurs tampil seperti kesurupan. Tim yang lesu di Sabtu malam bisa berubah menjadi garang tiap liga malam Jumat dihelat. Di panggung Eropa kedua inilah Spurs seolah menyimpan nafas terakhir mereka untuk diledakkan. Dan yang menjadi nyawa dari semua ini tak lain adalah pria Asia berusia 32 tahun bernama Son Heung-min. Di ajang Liga Eropa, performa matang Son bukan cuma gol dan assist, tapi lebih dari itu ia menjadi perekat tim. Son memimpin dengan cara yang tak banyak kapten bisa, menjadi contoh dalam diam. Bukan hanya gol-golnya yang bicara, tapi caranya menjemput pemain muda yang gagal. Caranya mendiamkan keraguan dengan senyum, caranya berdiri di depan kamera saat tim kalah. Itu yang menjadikannya pemimpin sejati. Ia menjadi jembatan antara generasi tua dan muda. Ia menyemangati Brennan Johnson, menenangkan Destiny Udogie, bahkan memeluk pelatih setiap selesai laga. Ya, Son kini adalah kapten dari tim yang ditinggalkan banyak pemain untuk mencari trofi. Hingga tiba momen final di Bilbao, sebuah malam yang diusahakan dengan jerih payah. Son dan kolega telah ditunggu Manchester United yang juga datang dengan motivasi berlipat ganda. Tapi malam itu Spurs punya satu hal yang mereka pegang erat, yakni mimpi yang tak pernah mereka lepas. Suhu di Stadion San Mamés mendidih oleh dua hal. Tensi laga dan harapan yang telah bertahun-tahun menumpuk dari seorang Son. Sudah 1 dekade lebih ia mengenakan jersey putih dengan lambang ayam jantan. Sudah terlalu banyak musim ia lewati tanpa imbalan selain tepuk tangan dan doa. Tapi malam itu segalanya terasa berbeda. Spurs have a lift off in Bilbao through the season's top scorer. Pada menit ke-41, Brennan Johnson mencetak gol ke gawang Andre Onana. Bukan gol indah, tapi momen itu jadi awalan dari letupan kebahagiaan. Di sisa laga, Spurs digempur habis-habisan, tapi Son dan kolega mati-matian mempertahankan keunggulan. Puncaknya adalah saat wasit meniupkan peluit panjang.
ketika waktu habis dan segalanya telah berakhir. Ketika yang lain lari berhamburan, Son hanya berlutut sambil menatap ke atas, ke langit Bilbao yang tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia berteriak sejadi-jadinya. Son tak kuasa untuk menangis. Yang paling mengharukan tentu saja tangisan panjang saat Son memeluk sang ayah yang telah mendidiknya sedemikian keras. Tangisan itu sangat bisa dipahami sebab sudah terlalu lama pemain sehebat Son menunda air mata. Dan malam itu Son menangis untuk sesuatu yang tepat. Dan di saat sesi wawancara, Son melukiskan bagaimana perasaan leganya dan tanpa ragu ia menyebut dirinya sebagai legenda Spurs. Son, are you a legend now? Let's say I'm a legend. Why not? You said once. Only today. Kalimat itu mungkin tidak akan berani ia ucapkan 1 tahun sebelumnya. Tapi malam itu, Son tahu ia layak. Bukan karena satu trofi, tapi karena semua luka yang ia lalui untuk sampai ke sini. Bagi sebagian orang, menjadi legenda berarti mengangkat banyak piala. Tapi bagi fans Spurs, Son sebenarnya sudah jadi legenda bahkan sebelum trofi itu datang. Dan bagi Son sendiri, menjadi legenda adalah ketika kamu memilih bertahan di kapal tua saat badai datang dan tetap percaya bahwa suatu hari kapal itu akan sampai ke pelabuhan impian. Son telah membuktikan bahwa keyakinan bisa melampaui logika, bahwa menjadi besar tidak selalu harus pindah ke tempat yang lebih menjanjikan, dan bahwa mencintai sesuatu sepenuh hati bahkan saat ia mengecewakanmu, tetap bisa berujung bahagia. Tapi setelah semua ini, satu pertanyaan tetap mengendap. Setelah trofi pertama akhirnya digenggam, apakah cerita Son berakhir di sini atau justru ini awal dari babak baru, di mana sang cahaya Asia bersiap menulis warisan yang jauh lebih besar? Son tumbuh sebagai pesepak bola dengan satu nilai yang jarang, ketulusan. Ia tidak pernah membuat sensasi di luar lapangan, tak tertangkap kamera di pesta malam, tak terdengar kabar soal konflik dengan pelatih atau rekan. Ia tak pernah mengeluh soal posisi atau menit bermain. Dia datang ke latihan lebih awal dari siapapun dan pulang paling akhir. Tidak untuk pamer, tapi karena dia tahu mimpinya bukan untuk dikenal, melainkan untuk layak dikenang. Di tengah dunia sepak bola yang makin keras dan bising, Son hadir sebagai pesepak bola dengan kerendahan hati dan cahaya yang tulus. Ia tersenyum pada semua orang, ia minta maaf jika mencederai lawan, ia memeluk fans lawan yang bersedih, ia tak pernah menunjuk-nunjuk nama di punggung, tapi justru menunjuk lambang di dada. Son bukan hanya mencetak gol, dia menyebarkan nilai. Dan itu yang membuatnya lebih dari sekedar pemain bola. Dia adalah inspirasi hidup yang bergerak di lapangan. Well, for many there have already been tears for a moment they've waited on for years. 17 for silverware, 41 for this. Tottenham Hotspur on UEFA Europa